Shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Nah, hari ini kita mau ibadah sekolah minggu kita. Sebelum itu, tapi kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Semuanya ikutin Cici berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami bisa beribadah lagi Tuhan. Kau berkati, biarlah kiranya kami bisa memuji Engkau, kami bisa meninggikan nama Engkau, kami bisa menyembah Engkau. Karena kami tahu hanya Engkaulah yang layak kami puji dan kami sembah. Kami siap memuji-puji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Adik-adik bangkit berdiri yuk. Kita mau mengangkat satu pujian dari pulau dan benua. Di hadapan
mempersiapkan hati kita lebih lagi. Kita mau lebih fokus kepada Tuhan. Shalom adik-adik. Ya, kita mau sekarang mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dari awal hingga pertengahan Tuhan, kini tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh duduk diam, boleh mendengar firman Tuhan, dan kami boleh mengerti apa yang akan Tante Nelly sampaikan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan bercerita tentang Raja Hizkia. Ya, cerita kita pada pagi hari ini kita ambil di dalam Alkitab, yaitu dari 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. 2
2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11 ya adik-adik ya. Nanti adik-adik di rumah boleh dibaca-baca Alkitabnya. Sekarang duduk diem, dengerin Tante Nelly cerita aja, oke? Nah, suatu hari ada seorang raja bernama Hizkia. Raja Hizkia itu suatu hari sakit adik-adik. Dan sakitnya itu cukup sangat parah ya. Bahkan kemungkinan besar penyakitnya itu tidak dapat disembuhkan lagi dan dia akan mati. Nah, suatu hari ketika Raja Hizkia sedang di dalam istana, dia didatangi oleh seorang nabi, yaitu Nabi Yesaya. Nah, Nabi Yesaya datang ke istana untuk menyampaikan firman Tuhan sudah berbicara kepada Nabi Yesaya untuk disampaikan kepada Raja Hizkia ya adik-adik. Nah, si Nabi Yesaya itu datang, terus dia ngomong sama si Raja Hizkia, "Heh Hizkia, kamu sekarang nih cepet-cepet kamu sampaikan pesan-pesan terakhir kamu deh. Kamu ngomong deh pesan-pesan terakhir kamu kepada keluarga-keluarga kamu semua. Karena Tuhan sudah berfirman kasih tahu saya bahwa kamu itu gak bakalan sembuh. Bahkan kamu itu akan mati." Begitu adik-adik ya. Nah terus si Raja Hizkia sangat ketakutan adik-adik. Takut dia. Waduh, Tuhan udah ngomong kayak gitu. Gimana nih ya? Akhirnya dia sedih adik-adik, sedih. Raja Hizkia sedih, terus dia berbalik badan gitu adik-adik ya. Berbalik badan, menghadap ke dinding. Dia berdoa adik-adik. Dia berdoa, dia bilang sama Tuhan bahwa dia bilang bahwa dia selama ini sudah berusaha hidup benar adik-adik ya. Dia sudah berusaha hidup benar, hidup berkenan kepada Allah, melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Allah. Apakah Allah tidak bisa menyembuhkan dia? Maksudnya, dia bertanya kenapa Tuhan gak mau nyembuhin dia? Dia ingin minta kesembuhan adik-adik. Nah, terus abis menyampaikan berita yang tadi tuh si Nabi Yesaya langsung pulang. Abis ngomong ke Raja Hizkia, nerangin begini, dia langsung pulang. Nah, ketika si Nabi Yesaya mau pulang, belum juga sampai di rumahnya adik-adik ya. Baru jalan baru di pelataran istana, tiba-tiba Tuhan berfirman. Di dalam kan si Raja Hizkia sedang berdoa adik-adik ya. Berdoa dengan sungguh, dia berdoa kepada Allah. Pas si Nabi Yesaya mau keluar, tiba-tiba di tengah jalan, belum sampai keluar ya, masih di pelataran istana, Tuhan tiba-tiba berfirman kepada si Nabi Yesaya. Dia bilang, katakan kepada Hizkia bahwa dia akan sembuh. Dan Tuhan akan memperpanjang usianya sampai 15 tahun yang akan datang. Dan juga Tuhan akan menolong Raja Hizkia daripada lawan-lawannya ya. Nah, pokoknya aman deh gitu maksudnya ya. Kerajaan yang dipimpin oleh Raja Hizkia itu dari tangan Raja Asyur ya adik-adik ya. Nah, si Nabi Yesaya yang sudah dapat firman Tuhan, sudah difirmankan oleh Tuhan, dia langsung masuk lagi adik-adik, masuk ke dalam istana untuk memberitahukan lagi kepada si Raja Hizkia. Nah, dia masuk, dia bilang sama Hizkia, "Woi, Raja Hizkia, Tuhan sudah berfirman kepadaku." Dia bilang, "Kamu akan sembuh. Kamu akan diperpanjang usiamu 15 tahun yang akan datang." Wah, Raja Hizkia itu seneng ya adik-adik, seneng. Tapi Raja Hizkia dia bertanya-tanya dalam hati, bener gak ya gitu ya adik-adik. Terus dia tanya sama si Nabi Yesaya, kira-kira pertanda apa kalau memang benar bahwa Tuhan akan menyembuhkan dia, dan pada hari ketiga katanya dia akan beribadah ke rumah Tuhan. Apa tanda-tandanya? Saya pengen tahu gitu, kata si Raja Hizkia. Dia bilang kepada Nabi Yesaya ya. Terus Nabi Yesaya bilang gini, kalau pada zaman itu ya adik-adik, mereka itu punya kayak kita kalau di sini tuh jam ya, pengukur waktu tuh biasanya mereka
di lapangan gitu ya, pakai semacam ada patok gitu, nanti dia ada bayang-bayang ke kiri maju, kalau udah ke sini maju berapa langkah, menunjukkan pukul berapa gitu ya adik-adik. Nah, dia bilang kira-kira kamu mau Tuhan memberi tanda kepada kamu seperti apa? Apakah itu bayang-bayangnya akan maju 10 atau mundur? Terus Raja Hizkia bilang gini, kalau biasanya kalau untuk maju gampang adik-adik, tapi kalau dia punya bayang-bayang untuk mundur tuh biasanya sulit. Dia bilang, coba saya maunya mundur. Akhirnya benar, Raja Yesaya berdoa kepada Tuhan dan benar itu dikasih bayang-bayang patokan itu mundur ya adik-adik, mundur 10 langkah ke belakang. Nah, melihat hal tersebut, Raja Hizkia langsung bersorak-sorai bahwasanya benar bahwa Allah akan menyembuhkan dia, dan pada hari yang ketiga dia akan pergi untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, begitu ceritanya adik-adik. Dia senang Raja Hizkia, terus dia ambil apa nih adik-adik? Yuk kita coba kita baca dulu ya Alkitab kita ya adik-adik ya. Coba kita baca 2 Raja-Raja 20 pasal ya ayat yang ke-7. Lalu kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu. Jadi setelah itu benar ya adik-adik ya, bahwa Tuhan sudah menunjukkan kepada Raja Hizkia bahwa dia akan disembuhkan, dan Raja Hizkia percaya karena Tuhan sudah memberikan tanda ya adik-adik. Nah, begitulah cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Sebetulnya yang Tante Nelly mau tekankan di sini adalah ketika kita hidup benar, kita menuruti firman Tuhan. Ketika kita suatu hari kita misalkan sakit, kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan menjawab doa kita adik-adik. Tuhan akan menyembuhkan kita. Ya, sebelum kita akhiri firman Tuhan kita pada hari ini, kita mau ayat hafalan ya. Ayat hafalannya itu kita ambil di 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang ke-5. Bunyinya adalah, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Sekali lagi ya, 2 Raja-Raja 20 ayat yang ke-5. Bunyinya apa? Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Seperti Tuhan sudah menyembuhkan juga Raja Hizkia. Demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini adik-adik. Kita akan akhiri dengan doa. Semuanya lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan kami mau bersungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan mendengar setiap doa-doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sampai di sini dulu sekolah minggu kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Terima kasih.